Detik-detik tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya terungkap setelah sejumlah video beredar di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar tersebut, tampak kapal terombang-ambing dengan aliran air laut yang mulai memasuki dek kendaraan. Sebuah truk terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak lautan. Sejumlah penumpang pun berteriak histeris di malam yang gelap gulita tersebut, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025. Saat posisi kapal mulai miring, kru kapal diketahui melakukan evakuasi kepada para penumpang dengan memberikan pelampung. Sebelum kapal karam di Selat Bali, awak KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sempat meminta pertolongan melalui radio. Hal itu disampaikan oleh Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, yaitu Niputu Cahyani. Namun tak lama usai meminta pertolongan, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 25 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim gabungan pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah, perwira jaga kapal melaporkan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah dalam kondisi terbalik dan terseret arus ke selatan menuju Samudra Hindia. Kemudian di pagi harinya, tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025, 3 penumpang dan 1 awak kapal ditemukan selamat menggunakan skoci dan terdampar di pesisir Cengik, Bali Barat. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini terjadi setelah kapal sempat mengalami mati mesin total atau blackout. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Metua nih motor kau! Ya Allah! Ya Allah, metua Pak! Pak, nih motor metua Pak! Metua! Ya Allah! Ya Allah, motor geser! Metu mas! Anak wong ora. Metu. Yang putih. Ndang tokno. Ayo, Pak, mobil putih, Pak, ndangan, Pak. Mas metu. Hah? Ya itu situ aja mas, gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong Bunda Sigap, keamanannya ini. Ayo. Korbannya anak-anak banyak. Tim Basarnas kembali melanjutkan pencarian terhadap korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, tepatnya pada Jumat 4 Juli 2025 hari ini. Pencarian hari kedua ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Basarnas, yaitu Idewa Henry Gunawan, pencarian pada hari ini difokuskan pada penyisiran di sisi selatan dan timur, yakni mulai dari Melaya hingga Pebuahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, yaitu Freddy Mercury. Baik rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, dapat saya sampaikan bahwa pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Rabu 3 Juli. Dan pencarian pada hari pertama berakhir pada pukul 22 WITA. Dan di hari kedua ini tim SAR sudah mulai datang ke Teluk Gilimanuk pada pukul 6.50 WITA untuk melakukan persiapan. Selanjutnya untuk pencarian sendiri dilakukan pada pukul 7.30 WITA. Dari hari kedua ini dikerahkan total ada 9 personel dari Pos SAR Jembrana dan 5 personel dari Pos SAR Buleleng. Masing-masing menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan rubber boat untuk melakukan proses pencarian. Sedangkan proses pencarian sendiri fokus pada sisi selatan dan sisi timur perairan Gilimanuk
dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sempat ditemukan beberapa penumpang, baik yang masih selamat ataupun ditemukan sudah meninggal. Untuk diketahui juga, jumlah penumpang kapal totalnya sebanyak 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga hari Rabu tanggal 3 Juli 2025, total 35 orang berhasil ditemukan, 29 diantaranya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Untuk update selanjutnya, pencarian hari ini melibatkan juga dari tim SAR Banyuwangi serta kapal KN SAR Arjuna milik Basarnas Bali. Selain itu ada pula bantuan pencarian via udara dari TNI serta dari swasta. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seizin pimpinan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat kami sampaikan untuk pencarian hari ini kita memfokus ke arah selatan dan ke timur. Jadi kemungkinan sampai dengan di Pebuahan untuk pencarian. Kami untuk laksanakan menggunakan RIB 01 Gilimanuk dan RIB 04 Buleleng. Jadi kami bergabung melaksanakan pencarian. Nantinya akan ada baik itu dari Banyuwangi dan beserta ada KN SAR Arjuna yang akan melaksanakan pencarian. Begitu juga tim gabungan. Kalau dari pos SAR Jembrana ini berapa personil dan berapa RIB yang dikirimkan? Baik, untuk dari pos SAR Jembrana kami untuk personil 9 orang personil dan ditambah juga alut, satu alut RIB 01 Jembrana dan rubberboat. Kemudian untuk yang di Buleleng untuk personilnya 5 orang yang on board di RIB ya, RIB 04 Buleleng. Ini kan Pak. Terus ini kan kalau informasi terakhir keberadaan bangkai kapal maupun korban lainnya. Baik, untuk yang terakhir, info terakhir sementara untuk berkaitan dengan kapal tersebut belum bisa dideteksi untuk kapalnya. Jadi kami tetap berusaha untuk mencari korbannya yang belum sampai saat ini yang kurang ditemukan. Nanti setelah ditemukan dievakuasi kemana Pak tujuannya Pak? Baik, dimanapun nantinya apabila RIB yang menemukan kita menyesuaikan Pak, yang mana lebih dekat dan bisa mendarat ke sana kami akan evakuasi. Kalau tidak di sini di Teluk Gilimanuk. Dan juga tim ada juga yang di Pebuahan Pak. Atau nanti ada yang di pinggir-pinggir ketemu biar bisa dievakuasi. Bukan cuma laut tapi pesisir ya. Tim gabungan tadi itu area pencariannya sama ya dan itu atau termasuk yang dari Jawa Timur? Nanti yang khususnya di kami aja, jadi untuk khusus di kami mungkin sampai sesuai run up yang ditentukan dari Surabaya. Baik, karena korban yang kemarin itu banyak ditemukan di arah timur ya, jadi ke selatan dan ke timur. Selatannya itu dari mana Pak radiusnya? Bagaimana Pak? Radius di selatan itu dari titik mana sampai mana ini? Baik, kami di selatan itu wilayah di daerah Melayu dan sampai dengan Pebuahan. Detik-detik tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya terungkap setelah sejumlah video beredar di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar tersebut, tampak kapal terombang-ambing dengan aliran air laut yang mulai memasuki dek kendaraan. Sebuah truk terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak lautan. Sejumlah penumpang pun berteriak histeris di malam yang gelap gulita tersebut, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025. Saat posisi kapal mulai miring, kru kapal diketahui melakukan evakuasi kepada para penumpang dengan memberikan pelampung. Sebelum kapal karam di Selat Bali, awak KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sempat meminta pertolongan melalui radio. Hal itu disampaikan oleh Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, yaitu Niputu Cahyani.
Namun tak lama usai meminta pertolongan, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 25 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim gabungan pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah, perwira jaga kapal melaporkan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah dalam kondisi terbalik dan terseret arus ke selatan menuju Samudra Hindia. Kemudian di pagi harinya, tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025, 3 penumpang dan 1 awak kapal ditemukan selamat menggunakan skoci dan terdampar di pesisir Cengik, Bali Barat. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini terjadi setelah kapal sempat mengalami mati mesin total atau blackout. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Metua nih motor kau. Ya Allah, ya Allah, metua Pak. Pak, nih motor metua Pak. Betul. Ya Allah. Ya Allah, motor geser. Betul Mas. Anak wangi ora. Betul. Ndang tokno. Ayo, Pak, mobil putih Pak, ndangan Pak. Mas betul. Hah? Ya itu situ aja Mas, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong Bunda Sigap, keamanannya ini. Ayo. Korbannya anak banyak. Tim Basarnas kembali melanjutkan pencarian terhadap korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, tepatnya pada Jumat 4 Juli 2025 hari ini. Pencarian hari kedua ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Basarnas, yaitu Idewa Henry Gunawan, pencarian pada hari ini difokuskan pada penyisiran di sisi selatan dan timur, yakni mulai dari Melaya hingga Pebuahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, yaitu Freddy Mercury. Baik rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, dapat saya sampaikan bahwa pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Rabu 3 Juli. Dan pencarian pada hari pertama berakhir pada pukul 22 WITA. Dan di hari kedua ini tim SAR sudah mulai datang ke Teluk Gilimanuk pada pukul 6.50 WITA untuk melakukan persiapan. Selanjutnya untuk pencarian sendiri dilakukan pada pukul 7.30 WITA. Dari hari kedua ini dikerahkan total ada 9 personel dari Pos SAR Jembrana dan 5 personel dari Pos SAR Buleleng, masing-masing menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan rubber boat untuk melakukan proses pencarian. Sedangkan proses pencarian sendiri fokus pada sisi selatan dan sisi timur perairan Gilimanuk dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sempat ditemukan beberapa penumpang baik yang masih selamat ataupun ditemukan sudah meninggal. Untuk diketahui juga jumlah penumpang kapal totalnya sebanyak 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga hari Rabu tanggal 3 Juli 2025, total 35 orang berhasil ditemukan, 29 diantaranya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Untuk update selanjutnya, pencarian hari ini melibatkan juga dari tim SAR Banyuwangi serta kapal KN SAR Arjuna milik Basarnas Bali
Selain itu ada pula bantuan pencarian via udara dari TNI serta dari swasta. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seizin pimpinan Prakanta Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat kami sampaikan untuk pencarian hari ini kita memfokus ke arah selatan dan ke timur. Jadi kemungkinan sampai dengan di Pebuahan untuk pencarian. Kami untuk laksanakan menggunakan RIB 01 Gilimanuk dan RIB 04 Buleleng. Jadi kami bergabung melaksanakan pencarian. Nantinya akan ada baik itu dari Banyuwangi dan beserta ada KN SAR Arjuna yang akan melaksanakan pencarian. Begitu juga tim gabungan. Kalau dari pos SAR Jembrana ini berapa personil dan berapa RIB yang dikirim? Baik, untuk dari pos SAR Jembrana kami untuk personil 9 orang personil dan ditambah juga alut, satu alut RIB 01 Jembrana dan rubber boot. Kemudian untuk yang di Buleleng untuk personilnya 5 orang yang on board di RIB ya, RIB 04 Buleleng. Ini kan Pak. Terus ini kan kalau informasi terakhir keberadaan bangkai kapal maupun korban lainnya gimana? Baik, untuk yang terakhir, info terakhir sementara untuk berkaitan dengan kapal tersebut belum bisa dideteksi untuk kapalnya. Jadi kami tetap berusaha untuk mencari korbannya yang belum sampai saat ini yang kurang ditemukan. Jadi setelah ditemukan dievakuasi kemana Pak tujuannya? Baik, dimanapun nantinya apabila RIB yang menemukan kita menyesuaikan Pak, yang mana lebih dekat dan bisa mendarat ke sana kami akan evakuasi. Kalau tidak di sini di Teluk Gilimanuk. Dan juga tim ada juga yang di Pebuahan Pak. Atau nanti ada yang di pinggir-pinggir ketemu biar bisa dievakuasi. Bukan cuma laut tapi pesisir ya. Tim gabungan tadi itu area pencariannya sama ya dan itu atau termasuk yang dari Jawa Timur? Nanti yang khususnya di kami aja, jadi untuk khusus di kami mungkin sampai sesuai run up yang ditentukan dari Surabaya. Baik, karena korban yang kemarin itu banyak ditemukan di arah timur ya, jadi ke selatan dan ke timur. Selatannya itu dari mana Pak radius? Bagaimana Pak? Radius di selatan itu dari titik mana sampai mana aja? Baik, kami di selatan itu wilayah di daerah Melayu dan sampai dengan Pebuahan. Detik-detik tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya terungkap setelah sejumlah video beredar di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar tersebut, tampak kapal terombang-ambing dengan aliran air laut yang mulai memasuki dek kendaraan. Sebuah truk terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak lautan. Sejumlah penumpang pun berteriak histeris di malam yang gelap gulita tersebut, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025. Saat posisi kapal mulai miring, kru kapal diketahui melakukan evakuasi kepada para penumpang dengan memberikan pelampung. Sebelum kapal karam di Selat Bali, awak KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sempat meminta pertolongan melalui radio. Hal itu disampaikan oleh Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, yaitu Niputu Cahyani. Namun tak lama usai meminta pertolongan, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 25 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim gabungan pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah, perwira jaga kapal melaporkan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah dalam kondisi terbalik dan terseret arus ke selatan menuju Samudra Hindia. Kemudian di pagi harinya, tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025, 3 penumpang dan 1 awak kapal ditemukan selamat menggunakan skoci dan terdampar di pesisir Cengik, Bali Barat.
Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini terjadi setelah kapal sempat mengalami mati mesin total atau blackout. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Metua nih motor kau. Ya Allah. Ya Allah, metua, Pak. Pak, nih motor metua, Pak. Betul. Ya Allah. Ya Allah, motor geser. Betul, Mas. Anak wong ora. Betul. Yang putih. Ndang tokno. Ayo, Pak, mobil putih, Pak, ndangan, Pak. Mas, betul. Hah? Ya itu situ aja, Mas, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong Bunda Sigap, keamanannya ini. Ayo. Korbannya anak banyak. Tim Basarnas kembali melanjutkan pencarian terhadap korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, tepatnya pada Jumat 4 Juli 2025 hari ini. Pencarian hari kedua ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Basarnas, yaitu Idewa Henry Gunawan, pencarian pada hari ini difokuskan pada penyisiran di sisi selatan dan timur, yakni mulai dari Melaya hingga Pebuahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, yaitu Freddy Mercury. Baik rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, dapat saya sampaikan bahwa pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Rabu 3 Juli. Dan pencarian pada hari pertama berakhir pada pukul 22 WITA. Dan di hari kedua ini tim SAR sudah mulai datang ke Teluk Gilimanuk pada pukul 6.50 WITA untuk melakukan persiapan. Selanjutnya untuk pencarian sendiri dilakukan pada pukul 7.30 WITA. Dari hari kedua ini dikerahkan total ada 9 personel dari Pos SAR Jembrana dan 5 personel dari Pos SAR Buleleng, masing-masing menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan rubber boat untuk melakukan proses pencarian. Sedangkan proses pencarian sendiri fokus pada sisi selatan dan sisi timur perairan Gilimanuk dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sempat ditemukan beberapa penumpang, baik yang masih selamat ataupun ditemukan sudah meninggal. Untuk diketahui juga, jumlah penumpang kapal totalnya sebanyak 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga hari Rabu tanggal 3 Juli 2025, total 35 orang berhasil ditemukan, 29 diantaranya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Untuk update selanjutnya, pencarian hari ini melibatkan juga dari tim SAR Banyuwangi serta kapal KN SAR Arjuna milik Basarnas Bali. Selain itu ada pula bantuan pencarian via udara dari TNI serta dari swasta. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seizin pimpinan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat kami sampaikan untuk pencarian hari ini kita memfokus ke arah selatan dan ke timur. Jadi kemungkinan sampai dengan di Pebuahan untuk pencarian. Kami untuk laksanakan menggunakan RIB 01 Gilimanuk dan RIB 04 Buleleng. Jadi kami bergabung melaksanakan pencarian. Nantinya akan ada baik itu dari Banyuwangi dan
beserta ada KN SAR Arjuna yang akan melaksanakan pencarian. Begitu juga tim gabungan. Kalau dari pos SAR Jemberana ini berapa personil dan berapa RIP yang diturunkan? Baik, untuk dari pos SAR Jemberana kami untuk personil 9 orang personil dan ditambah juga alut, 1 alut RIP 01 Jemberana dan rubber boot. Kemudian untuk yang di Buleleng untuk personilnya 5 orang yang on board di RIP ya, RIP 04 Buleleng. Ini kan Pak. Terus ini kan kalau informasi terakhir keberadaan bangkai kapal maupun korban lainnya gimana? Baik, untuk yang terakhir, info terakhir sementara untuk berkaitan dengan kapal tersebut belum bisa dideteksi untuk kapalnya. Jadi kami tetap berusaha untuk mencari korbannya yang belum sampai saat ini yang kurang ditemukan. Nanti setelah ditemukan dievakuasi kemana Pak titiknya Pak? Baik, dimanapun nantinya apabila RIP yang menemukan kita menyesuaikan Pak, yang mana lebih dekat dan bisa mendarat ke sana kami akan evakuasi. Kalau tidak di sini di Teluk Gilimanuk. Dan juga tim ada juga yang di Pebuahan Pak. Atau nanti ada yang di pinggir-pinggir ketemu biar bisa dievakuasi. Itu bukan cuma laut tapi pesisir ya. Tim gabungan tadi itu area pencariannya sama ya dan itu atau termasuk yang dari Jawa Timur? Nanti yang khususnya di kami aja, jadi untuk khusus di kami mungkin sampai sesuai run up yang ditentukan dari Surabaya. Baik, karena korban yang kemarin itu banyak ditemukan di arah timur ya, jadi ke selatan dan ke timur. Selatannya itu dari mana Pak radiusnya? Bagaimana Pak? Radius di selatan itu dari titik mana sampai mana ini? Baik, kami di selatan itu wilayah di daerah Melayu dan sampai dengan Pebuahan. Detik-detik tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya terungkap setelah sejumlah video beredar di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar tersebut, tampak kapal terombang-ambing dengan aliran air laut yang mulai memasuki dek kendaraan. Sebuah truk terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak lautan. Sejumlah penumpang pun berteriak histeris di malam yang gelap gulita tersebut, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025. Saat posisi kapal mulai miring, kru kapal diketahui melakukan evakuasi kepada para penumpang dengan memberikan pelampung. Sebelum kapal karam di Selat Bali, awak KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sempat meminta pertolongan melalui radio. Hal itu disampaikan oleh Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, yaitu Niputu Cahyani. Namun tak lama usai meminta pertolongan, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 25 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim gabungan pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah, perwira jaga kapal melaporkan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah dalam kondisi terbalik dan terseret arus ke selatan menuju Samudra Hindia. Kemudian di pagi harinya, tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025, 3 penumpang dan 1 awak kapal ditemukan selamat menggunakan skoci dan terdampar di pesisir Cengik, Bali Barat. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini terjadi setelah kapal sempat mengalami mati mesin total atau blackout. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Metua nih motor kau. Ya Allah, ya Allah, metua Pak. Pak, nih motor metua Pak. Betul. Ya Allah. Ya Allah, motor geser. Betul Mas. Anak wong ora. Betul. Yang putih. Ndang tokno.
Pak, mobil putih Pak, jangan Pak. Mas betul. Hah? Ya itu situ aja Mas, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong Bunda Sigap, keamanannya ini. Ayo. Korbannya anak banyak. Tim Basarnas kembali melanjutkan pencarian terhadap korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, tepatnya pada Jumat 4 Juli 2025 hari ini. Pencarian hari kedua ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Basarnas, yaitu Idewa Henry Gunawan, pencarian pada hari ini difokuskan pada penyisiran di sisi selatan dan timur, yakni mulai dari Melaya hingga Pebuahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, yaitu Freddy Mercury. Baik rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, dapat saya sampaikan bahwa pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Rabu 3 Juli. Dan pencarian pada hari pertama berakhir pada pukul 22 WITA. Dan di hari kedua ini tim SAR sudah mulai datang ke Teluk Gilimanuk pada pukul 6.50 WITA untuk melakukan persiapan. Selanjutnya untuk pencarian sendiri dilakukan pada pukul 7.30 WITA. Dari hari kedua ini dikerahkan total ada 9 personel dari Pos SAR Jembrana dan 5 personel dari Pos SAR Buleleng. Masing-masing menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan rubber boat untuk melakukan proses pencarian. Sedangkan proses pencarian sendiri fokus pada sisi selatan dan sisi timur perairan Gilimanuk dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sempat ditemukan beberapa penumpang baik yang masih selamat ataupun ditemukan sudah meninggal. Untuk diketahui juga jumlah penumpang kapal totalnya sebanyak 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga hari Rabu tanggal 3 Juli 2025 total 35 orang berhasil ditemukan, 29 diantaranya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Untuk update selanjutnya, pencarian hari ini melibatkan juga dari tim SAR Banyuwangi serta kapal KN SAR Arjuna milik Basarnas Bali. Selain itu ada pula bantuan pencarian via udara dari TNI serta dari swasta. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seizin pimpinan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat kami sampaikan untuk pencarian hari ini kita memfokus ke arah selatan dan ke timur. Jadi kemungkinan sampai dengan di Pebuahan untuk pencarian. Kami untuk laksanakan menggunakan RIB 01 Gilimanuk dan RIB 04 Buleleng. Jadi kami bergabung melaksanakan pencarian. Nantinya akan ada baik itu dari Banyuwangi dan beserta ada KN SAR Arjuna yang akan melaksanakan pencarian. Begitu juga tim gabungan. Kalau dari Pos SAR Jembrana ini berapa personil dan berapa RIB yang dikirimkan? Baik, untuk dari Pos SAR Jembrana kami untuk personil 9 orang personil dan ditambah juga alut, satu alut RIB 01 Jembrana dan rubber boat. Kemudian untuk yang di Buleleng untuk personilnya 5 orang yang on board di RIB RIB 04 Buleleng. Ini kan Pak. Terus ini kan kalau informasi terakhir keberadaan bangkai kapal maupun korban lainnya. Baik, untuk yang terakhir, info terakhir sementara untuk
berkaitan dengan kapal tersebut belum bisa dideteksi untuk kapalnya. Jadi kami tetap berusaha untuk mencari korbannya yang belum sampai saat ini yang kurang ditemukan. Nanti setelah ditemukan dievakuasi kemana Pak titiknya Pak? Baik dimanapun nantinya apabila RIB yang menemukan kita menyesuaikan Pak. Yang mana lebih dekat dan bisa mendarat ke sana kami akan evakuasi. Kalau tidak di sini di Teluk Gilimanuk. Dan juga tim ada juga yang di Pebuahan Pak. Atau nanti ada yang di pinggir-pinggir ketemu biar bisa dievakuasi. Itu bukan cuma laut tapi pesisir ya. Tim gabungan tadi itu area pencariannya sama di area itu atau termasuk yang dari Jawa Timur? Nanti yang khususnya di kami aja, jadi untuk khusus di kami mungkin sampai sesuai run up yang ditentukan dari Surabaya. Baik karena korban yang kemarin itu banyak ditemukan di arah timur ya, jadi ke selatan dan ke timur. Selatannya itu dari mana Pak radiusnya? Bagaimana Pak? Radius di selatan itu dari titik mana sampai mana aja? Baik kami di selatan itu wilayah di daerah Melayu dan sampai dengan Pebuahan. Detik-detik tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya terungkap setelah sejumlah video beredar di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar tersebut, tampak kapal terombang-ambing dengan aliran air laut yang mulai memasuki dek kendaraan. Sebuah truk terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak lautan. Sejumlah penumpang pun berteriak histeris di malam yang gelap gulita tersebut, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025. Saat posisi kapal mulai miring, kru kapal diketahui melakukan evakuasi kepada para penumpang dengan memberikan pelampung. Sebelum kapal karam di Selat Bali, awak KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sempat meminta pertolongan melalui radio. Hal itu disampaikan oleh Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, yaitu Niputu Cahyani. Namun tak lama usai meminta pertolongan, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 25 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim gabungan pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya pada pukul 00.22 waktu Indonesia Tengah, perwira jaga kapal melaporkan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah dalam kondisi terbalik dan terseret arus ke selatan menuju Samudra Hindia. Kemudian di pagi harinya, tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025, 3 penumpang dan 1 awak kapal ditemukan selamat menggunakan skoci dan terdampar di pesisir Cengik, Bali Barat. Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini terjadi setelah kapal sempat mengalami mati mesin total atau blackout. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Metua nih motor kau. Ya Allah, ya Allah, metua Pak. Pak, nih motor metua Pak. Betul. Ya Allah. Ya Allah, motor geser. Betul Mas. Anak wong ora. Betul. Ndang tokno. Ayo, Pak, mobil putih Pak, ndangan Pak. Mas betul. Hah? Ya itu situ aja Mas, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong, udah sigap keamanannya ini. Ayo.
Korbannya anak-anak banyak. Tim Basarnas kembali melanjutkan pencarian terhadap korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan, tepatnya pada Jumat 4 Juli 2025 hari ini. Pencarian hari kedua ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana Basarnas, yaitu Idewa Henry Gunawan, pencarian pada hari ini difokuskan pada penyisiran di sisi selatan dan timur, yakni mulai dari Melaya hingga Pebuahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, yaitu Freddy Mercury. Baik rekan Freddy, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, dapat saya sampaikan bahwa pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Rabu 3 Juli dan pencarian pada hari pertama berakhir pada pukul 22 WITA. Dan di hari kedua ini tim SAR sudah mulai datang ke Teluk Gilimanuk pada pukul 6.50 WITA untuk melakukan persiapan. Selanjutnya untuk pencarian sendiri dilakukan pada pukul 7.30 WITA. Dari hari kedua ini dikerahkan total ada 9 personel dari Pos SAR Jembrana dan 5 personel dari Pos SAR Buleleng. Masing-masing menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan rubber boat untuk melakukan proses pencarian. Sedangkan proses pencarian sendiri fokus pada sisi selatan dan sisi timur perairan Gilimanuk dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sempat ditemukan beberapa penumpang baik yang masih selamat ataupun ditemukan sudah meninggal. Untuk diketahui juga jumlah penumpang kapal totalnya sebanyak 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Hingga hari Rabu tanggal 3 Juli 2025, total 35 orang berhasil ditemukan, 29 diantaranya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Untuk update selanjutnya, pencarian hari ini melibatkan juga dari tim SAR Banyuwangi serta kapal KN SAR Arjuna milik Basarnas Bali. Selain itu ada pula bantuan pencarian via udara dari TNI serta dari swasta. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seizin pimpinan Prakanta Pencarian dan Pertolongan Denpasar dapat kami sampaikan untuk pencarian hari ini kita memfokus ke arah selatan dan ke timur. Jadi kemungkinan sampai dengan di Pebuahan untuk pencarian. Kami untuk laksanakan menggunakan RIB 01 Gilimanuk dan RIB 04 Buleleng. Jadi kami bergabung melaksanakan pencarian. Nantinya akan ada baik itu dari Banyuwangi dan beserta ada KN SAR Arjuna yang akan melaksanakan pencarian. Begitu juga tim gabungan. Kalau dari Pos SAR Jembrana ini berapa personil dan berapa RIB yang diturunkan? Baik, untuk dari Pos SAR Jembrana kami untuk personil 9 orang personil dan ditambah juga alut, satu alut RIB 01 Jembrana dan rubber boat. Kemudian untuk yang di Buleleng untuk personilnya 5 orang yang on board di RIB ya, RIB 04 Buleleng. Ini kan Pak. Di sini kan kalau informasi terakhir keberadaan bangkai kapal maupun korban lainnya gimana? Baik, untuk yang terakhir, info terakhir sementara untuk berkaitan dengan kapal tersebut belum bisa dideteksi untuk kapalnya. Jadi kami tetap berusaha untuk mencari korbannya yang belum sampai saat ini yang kurang ditemukan. Nanti setelah ditemukan dievakuasi kemana Pak tujuannya? Baik, dimanapun nantinya apabila RIB yang menemukan kita menyesuaikan Pak, yang mana lebih dekat dan bisa mendarat ke sana kami akan evakuasi. Kalau tidak di sini di Teluk Gilimanuk. Dan juga tim ada juga yang di Pebuahan Pak. Atau nanti ada yang di pinggir-pinggir ketemu biar bisa
evakuasi. Bukan cuma laut tapi Pesisir ya. Tim gabungan tadi itu area pencariannya sama di darat itu atau termasuk yang dari Jawa Timur? Nanti yang khususnya di kami aja, jadi untuk khusus di kami mungkin sampai sesuai run up yang ditentukan dari Surabaya. Baik, karena korban yang kemarin itu banyak ditemukan di arah timur ya, jadi ke selatan dan ke timur. Selatannya itu dari mana Pak ke radius? Bagaimana Pak? Radius di selatan itu dari titik mana sampai mana? Baik, kami di selatan itu wilayah di daerah Melayu dan sampai dengan Pebuahan. Detik-detik tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya terungkap setelah sejumlah video beredar di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar tersebut, tampak kapal terombang-ambing dengan aliran air laut yang mulai memasuki dek kendaraan. Sebuah truk terlihat bergoyang-goyang mengikuti gerakan kapal yang terombang-ambing oleh ombak lautan. Sejumlah penumpang pun berteriak histeris di malam yang gelap gulita tersebut, tepatnya pada Rabu 2 Juli 2025. Saat posisi kapal mulai miring, kru kapal diketahui melakukan evakuasi kepada para penumpang dengan memberikan pelampung. Sebelum kapal karam di Selat Bali, awak KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sempat meminta pertolongan melalui radio. Hal itu disampaikan oleh Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Tanjung Wangi, yaitu Ni Putu Cahyani. Namun tak lama usai meminta pertolongan, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam pada pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah atau sekitar 25 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim gabungan pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian, tepatnya pada pukul 00.18 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya pada pukul